Halo Binusian semua, jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai 3 etika lebih deskriptif daripada satu dari buku Jonathan Haidt. Learning outcome kita hari ini yaitu mengenai psikologi budaya dan juga etika otonomi. Slide pertama yaitu, kampus University of Chicago bangga akan peringkat yang disematkan majalah Playboy sebagai sekolah pesta terburuk di Amerika Serikat. Dalam musim dingin panjang dan brutal, jumlah toko buku mengalahkan bar. Dan mahasiswa-mahasiswi mengenakan kaos yang menunjukkan logo dari universitas di atas mengenai ungkapan-ungkapan seperti tempatnya hura-hura mati dan neraka memang membeku. Pada saat tiba di universitas, pada suatu malam pada bulan September 1992, membongkar isi truk sewaan dan pergi keluar mencari bir. Lalu, seorang laki-laki berjenggot menggembarkan tangan-tangannya ke meja dan berteriak, "Sialan, aku ini sedang bicara soal Marx." Dan itulah budaya Richard Sauder. Saya telah diberi fellowship untuk bekerja bersama Sauder selama 2 tahun setelah saya menyelesaikan PhD di Penn. Sauder ialah pemikir terkemuka di bidang psikologi. Psikologi budaya, disiplin baru yang mengombinasikan kecintaannya mengenai ahli antropologi terhadap konteks dan keragaman dengan minat ahli psikologi terhadap proses-proses mental. Selanjutnya, terdapat satu dalil psikologi budaya adalah budaya dan psike paling mengisi. Dengan kata lain, kita tidak bisa mempelajari mengenai akal seraya mengabaikan budaya, seperti yang kerap dilakukan oleh ahli psikologi, sebab akal berfungsi ketika telah diisi oleh budaya tertentu. Dan kita tidak bisa mempelajari budaya seraya mengabaikan psikologi, seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli antropologi. Sebab kenapa? Sebab praktek-praktek sosial dan lembaga seperti ritus, inisiasi, sihir dan juga agama sampai taraf tertentu dibentuk oleh konsep-konsep dan gairah-gairah yang tertanam dalam diikal manusia. Selanjutnya, penulis terutama terpikat oleh satu teori baru mengenai moralitas yang Sauder telah kembangkan berdasarkan penelitiannya di Orissa yang penulis jabarkan di bab 1 yaitu mengenai moralitas. Setelah mempublikasikan penelitian itu, dia dan rekan-rekannya melanjutkan menganalisis 600 transkrip wawancara yang telah mereka kumpulkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika otonomi. Etika otonomi ini didasarkan kepada gagasan bahwa orang adalah yang pertama dan terutama. Individu otonomi dengan keinginan, kebutuhan, dan juga preferensi. Orang seharusnya bebas memuaskan keinginan, kebutuhan, dan preferensi semuanya, sehingga masyarakat yang mengembangkan konsep-konsep moral seperti hak, kebebasan, dan juga keadilan yang memungkinkan orang-orang itu hidup bersama secara damai tanpa terlalu banyak saling ikut campur mengenai proyek masing-masing. Nah, selanjutnya etika otonomi. Etika otonomi itu apa sih maksudnya? Etika otonomi adalah etika yang berdominan di masyarakat individualistik. Namun etika masyarakat didasarkan kepada gagasan bahwa orang adalah yang pertama dan terutama, anggota entitas yang lebih besar seperti keluarga, tim, angkatan bersenjata, perusahaan, suku, dan juga bangsa. Orang berkewajiban melakukan peran yang ditetapkan baginya dalam entitas-entitas itu. Oleh karena itu, banyak banget masyarakat mengembangkan konsep-konsep mengenai moral seperti kewajiban, hierarki, penghormatan, reputasi, dan juga patriotisme. Etika keilahian didasarkan kepada gagasan bahwa orang adalah yang pertama dan terutama, wadah fana yang diisi oleh jiwa ilahi. Manusia bukan sekedar hewan dengan porsi kesadaran berlebih, melainkan dianggap anak Tuhan dan harus berperilaku sesuai dengan itu. Oleh karena itu, banyak masyarakat mengembangkan konsep-konsep moral seperti kesucian dan dosa, kemurnian dan pencemaran, pengangkatan dan penurunan derajat.
Penulis pertama kali membaca soal mengenai ketiga etika Schroeder pada tahun 1991. Setelah penulis mengumpulkan data di Brasil, namun sebelum menulis disertasi, penulis telah menyadari bahwa cerita-cerita terbaik penulis yang membuat orang bereaksi secara emosional tanpa bisa menemukan korban-korban yang melibatkan salah satu dari perilaku tidak hormat yang melanggar etika masyarakat, misalnya seperti menggunakan bendera sebagai atau rasa jijik dan kejasmanian yang melanggar etika keilahian, misalnya cerita mengenai ayam. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai melangkah keluar dari matriks. Jika kalian ketahui bahwa salah satu gagasan yang paling menonjol yang pernah muncul di berbagai belahan dunia dan dalam berbagai era adalah bahwa dunia yang kita alami adalah suatu ilusi, serupa dengan mimpi. Pencerahan adalah ibarat terbangun dari tidur. Kita temukan gagasan ini dalam banyak agama dan falsafah, dan juga merupakan jamak dalam fiksi sains, terutama sejak novel karya William Gibson yang terbit pada tahun 1984 berjudul Neuromancer. Para pembuat film The Matrix mengembangkan suatu gagasan dari Gibson untuk menjadikan pengalaman visual yang indah sekaligus menakutkan. Kenapa? Karena dalam salah satu adegan yang paling terkenal, si protagonis, Neo, diberi pilihan, dia bisa menegak pil merah yang akan memutus sambungannya dari Matrix, melenyapkan halusinasi, dan memberi kendali atas tubuh fisik sejatinya, atau yang terbaring dalam tabung berisi lendir. Neo menelan pil merah dan Matrix di sekelilingnya buyar. Apa yang terjadi? Yang terjadi kepada penulis yaitu tidak sedramatis itu. Namun, tulisan-tulisan Schroeder adalah pil merah. Penulis mulai melihat bahwa ada banyak matriks moral yang terdapat bersama-sama di setiap bangsa. Setiap matriksnya ini menyediakan pandangan mengenai dunia yang lengkap, utuh, dan meyakinkan secara emosional, yang mudah dijustifikasi dengan bukti yang teramati dan nyaris tidak bisa tembus serangan argumen dari orang lain. Penulis tumbuh besar sebagai orang Yahudi di kawasan pinggir New York. Nah, kakek neneknya ini melarikan diri dari Rusia pada zaman Tsar dan mendapatkan pekerjaan di industri garment New York. Franklin Roosevelt adalah pemimpin heroik yang melindungi para pekerja dan mengalahkan Hitler. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi tergolong pemilih yang paling bisa diandalkan bagi Partai Demokrat. Moralitas penulis bukan hanya terbentuk dari keluarga dan etnisitas. Penulis kuliah di Yale University yang kala itu dia duduk di peringkat kedua sebagai yang paling liberal di antara perguruan tinggi. Menjadi liberal itu keren, menjadi liberal itu berbudi. Mahasiswa-mahasiswi di Yale pada tahun 1980-an sangat mendukung korban apartheid, rakyat El Salvador, pemerintah Nicaragua, lingkungan, dan serikat pekerja. Yale sendiri yang menggelar pemogokan, yang menyebabkan kami semua tidak mendapatkan layanan aula makan selama sebagian besar tahun keempat penulis. Kala itu tidak ada keraguan bahwa liberalisme adalah etis. Kaum liberal berdemo menuntut perdamaian, hak pekerja, hak asasi, dan sekularisme. Lalu sewaktu penulis pulang ke Amerika Serikat, kaum konservatif sosial ini tidak lagi terlihat sedemikian gila. Penulis pun bisa mendengarkan para pemimpin kaum kanan religius seperti Jerry Falwell dan Pat Robertson dengan semacam keterlepasan klinis. Kaum konservatif sosial berpikir bahwa program-program mengenai jaminan sosial dan feminisme memperbanyak jumlah ibu yang tidak menikah dan memperlemah struktur sosial tradisional yang memaksa seorang laki-laki untuk membiayai anak-anak sendiri. Karena penulis tidak lagi bersikap seperti defensif, penulis bisa melihat bahwa argumen-argumen itu masuk akal. Bahkan meskipun ada banyak fake baik membebaskan perempuan dari ketergantungan kepada seorang laki-laki. Pada saat 1991, Schroeder menulis mengenai kekuatan psikologi budaya untuk menyebabkan kebangkitan-kebangkitan semacam itu. Namun, pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang lain tersedia bagi kita.
dalam pengertian bahwa ketika kita benar-benar memahami pemikiran mereka mengenai ini itu, kita pun bisa menyadari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam rasionalitas kita sendiri. Dan cara memikirkan ini itu disebut menjadi mencolok bagi kita untuk pertama kalinya, atau sekali lagi. Dengan kata lain, tidak ada kain latar yang homogen bagi dunia kita. Kita majemuk sedari awal. Tidaklah berlebihan bila penulis menyatakan bahwa kutipan itu sangat penting bagi psikologi moral dan juga politik. Cukup sekian materi yang disampaikan, dan sekarang kita bakal membahas mengenai kuis. Kuis berisi 2 soal, setiap soal dapat durasi selama 20 detik untuk bisa dijawab. Dimulai dari sekarang. 1. Pada tahun berapa Sauder menulis mengenai kekuatan psikologi budaya? A. 1990, B. 1991, C. 1994, dan D. 1995. Dan jawabannya adalah B. 1991. Soal kedua, etika otonomi adalah A. Etika dominan di masyarakat individualistik, B. Yang pertama dan terutama anggota entitas yang lebih besar, C. Individu otonomi dengan keinginan. Dan jawabannya adalah A. Etika dominan di masyarakat individualistik. Cukup sekian materi dan kuis yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.